Saat berpatroli di bagian selatan Suaka Marga Satwa Samara, pemandu Rowan Benadi melihat pemandangan tragis. Seekor citah yang mati akibat mangsanya. Kuku tajam rusa duiker merobek perut citah. Ini menjadi akhir kisah seekor hewan luar biasa. Seekor citah muda berjalan dengan hati-hati di padang rumput provinsi di Afrika Selatan. Dia baru saja meninggalkan wilayah induknya dan bergerak ke timur. Tidak lama sebelumnya, dia adalah seekor anak citah cilik yang bermain bersama saudara-saudaranya. Walau tampak seperti permainan biasa, ini penting baginya untuk bertahan hidup saat besar nanti. Kekuatan otot, koordinasi, dan kecepatan, semua adalah keahlian yang dipelajari saat bermain. Citah bukanlah hewan pemanjat pohon alami, namun dia tampak ingin sekali mempelajari keahlian ini. Induk sering meninggalkan para anaknya sendiri saat pergi berburu. Citah betina yang memiliki anak harus berburu hampir tiap hari. Dia pergi selama berjam-jam, meninggalkan mereka sendiri dan dalam keadaan rawan. Para anak ini sudah cukup gesit. Di usia 5 bulan sudah bisa lari lebih cepat dari pemangsa dewasa. Setelah para anak meninggalkan induknya, mereka tetap berkumpul bersama untuk saling melindungi dan mengasah kemampuan berburu mereka. Setahun kemudian, anak betina meninggalkan saudara-saudaranya. Para penjantan bersaudara seringnya tetap hidup bersama dalam koalisi perburuan. Namun, citah betina suka hidup menyendiri, jadi dia pergi untuk hidup seorang diri. Naluri mendorongnya bergerak ke timur, menjauh dari manusia dan kehancuran yang mereka lakukan pada alam sekitar. Dia baru saja makan, dan sekarang rasa lapar yang mendorongnya maju tidak ada hubungannya dengan mencari makan. Dia akan berusaha menemukan seekor pejantan, namun hanya selama mereka kawin. Anjing pemburu. Mereka mencium baunya. Kelaparan dan didorong oleh para pemburu sadis, para anjing ingin merasakan darah mangsanya. Tertangkap dan kebingungan.
Kaki belakangnya cedera. Suaranya tidak familiar. Dia telah menjadi komoditas, barang dagangan untuk hiburan manusia. Tidak ada yang menyiapkannya untuk menghadapi ini. Pusat Penelitian Cheetah Dewey, Pusat Ciptaan Van Dyck mendapat panggilan darurat. Seorang wanita melaporkan seekor cheetah liar yang terluka parah dan dikurung di dalam kandang. Staf setempat langsung beraksi dan mengumpulkan peralatan yang mereka perlukan. Dokter hewan spesialis bedah, Dr. Peter Caldwell dipanggil, karena mereka tidak yakin akan kondisi kesehatannya. Pusat ini mendapat banyak panggilan yang melaporkan cheetah terluka atau tertangkap. Para petani menganggap cheetah sebagai hama, memburu serta membunuh terang-terangan banyak cheetah yang hidup liar di wilayah pertanian ini. Populasi cheetah telah menurun drastis, dan ada kemungkinan besar mereka akan punah selamanya. Pusat Ciptaan Van Dyck telah menerima pengakuan internasional atas usahanya menyelamatkan cheetah dari kepunahan. Terletak di Provinsi Northwest Afrika Selatan, pusat ini didirikan pada tahun 1971 oleh Anne Van Dyck. Mereka memulai rencana pembiakan dalam penangkaran dan hingga sekarang telah berhasil membiakan lebih dari 800 anak cheetah. Pendiri pusat ini, Anne Van Dyck, memiliki rasa sayang besar terhadap cheetah, serta percaya bahwa manusia dan kucing luar biasa ini saling terhubung secara alami dan emosional. Ini hewan yang telah hidup berdampingan dengan manusia selama berabad-abad. Sudah jutaan tahun cheetah hidup berdampingan dengan kita dan amat disayangkan jika mereka tidak bertahan selama jutaan tahun ke depan. Pusat ini menampung lebih dari 100 cheetah di kandang terpisah. Kucing-kucing tersebut digunakan untuk pembiakan, penelitian, pendidikan, dan pariwisata yang membantu membiayai pengeluaran besar untuk pemeliharaan hewan terancam punah ini. Untuk melawan perburuan liar dan penangkapan ilegal kucing hebat ini, Pusat Ciptaan Van Dyck menawarkan hadiah uang untuk informasi yang membantu dalam penyelamatan hewan yang tertangkap atau terluka. Itu berhasil, dan panggilan terus datang tanpa henti. Panggilan tersebut datang dari seorang wanita yang ingin imbalannya untuk dapur baru, yang memberitahu pusat ini untuk mengirimkan tim penyelamat. Mereka menemukan hewan yang lemah dan terluka parah, dimasukkan ke kandang dan dibiarkan untuk mati. Mereka membiusnya, lalu membuatnya masuk ke dalam kendaraan. Tim kembali dengan membawa hewan cedera itu. Bukan hanya tubuhnya yang terluka, namun jiwanya juga terguncang. Kemungkinannya selamat amat kecil. Setelah masuk ruang operasi, Dr. Peter Caldwell langsung mulai bekerja. Peter berusaha memulihkan tendonnya yang rusak. Prosedur yang belum pernah dilakukan pada hewan liar. Dia menghabiskan 5 jam berusaha menyelamatkan hidupnya. Kini hanya perlu menunggu. Apakah dia bisa melewati malam ini dengan selamat? Ini usaha penyelamatan darurat.
Dia berhasil melewati malam hari dan setelah berhari-hari dirawat dengan seksama, dia perlahan pulih kembali. Lukanya mulai sembuh. Dia dipindahkan ke area yang lebih luas, namun prognosis jangka panjangnya tidak bagus. Kucing liar ini mungkin harus hidup dalam penangkaran selama sisa hidupnya. Operasi itu hanyalah awalnya. Ujian sesungguhnya adalah apa dia bisa bangkit dan belajar berjalan lagi. Dia gigih. Dia terus berusaha. Dia berhasil bangkit. Dan berjalan kembali. Anne van Dijk dan timnya merasa amat senang. Mereka tidak pernah menemukan Cheetah pulih kembali dari kondisi lemah dan luka separah itu. Mereka menamakannya Sibella, yang berarti seorang nabi wanita. Selama beberapa minggu kondisi Sibella membaik. Bahkan kepercayaannya pada manusia semakin besar. Dia seperti merasa mereka di sini untuk membantunya dan bukan merupakan ancaman. Tim ini menerapkan kebijakan lepas tangan, meminimalkan semua kontaknya dengan manusia. Tujuannya adalah untuk merehabilitasinya kembali menjadi cheetah liar sebaik mungkin. Dia diajarkan untuk berusaha mendapatkan makanannya dan perlahan kakinya kembali pulih. Sibella menjadi resah. Tidak puas dengan hidupnya di balik terali besi. Mereka memindahkannya ke area yang lebih luas lagi tempat dia bisa bergerak bebas meregangkan kakinya. Pemulihannya begitu luar biasa. Sibella jelas pejuang sejati. Mereka merasa dia seharusnya diberi kesempatan untuk kembali ke alam liar. Sekarang mereka hanya perlu menemukan tempat yang bersedia menampungnya. Kemudian sebuah kabar datang dari lokasi tidak terduga. Sebuah lokasi yang tidak dihuni cheetah selama lebih dari 100 tahun. Membentuk pedalaman luas negeri ini. Daerah Karoo, beriklim semi kering di Afrika Selatan dahulu dikenal oleh para penjelajah karena keindahan, lingkungan ganas, dan kehidupan liar yang luar biasa. Para penduduk awal suku Khoisan menamakan Karoo tanah penuh kehausan. Di tengah dataran kuno ini, dikelilingi oleh pegunungan berwarna ungu, terdapat Suaka Marga Satwa Samara, tanah ketentraman. Kebanyakan dari 100 tahun terakhir, tanah semi gurun ini telah kehilangan kehidupan liarnya dan digantikan oleh domba, kambing, dan pertanian. Ini terjadi hingga pasangan naturalis Mark dan Sarah Tompkins menemukan keajaiban di daerah ini. Mereka bersumpah untuk kembali dan mewujudkan impian mereka, mengumpulkan cukup lahan untuk membuat ekosistem mandiri yang mampu menopang satwa liar.
kawanan antelop yang dahulu menghuni daerah ini, serta para pemangsa untuk menjaga keseimbangan yang membantu memelihara ekosistem rapuh ini. Mereka membeli 11 anak tua, merubuhkan pagar, dan mengembalikan tanah ini pada keadaan liarnya. Sekarang di lahan seluas 28.327 hektar, kawanan hewan kembali mendiami daerah Karo, dan Suaka Marga Satwa Samara terlahir. Langkah berikutnya adalah mengembalikan pemangsa paling ikonis daerah Karo untuk kita. Sudah diputuskan, rumah baru si Bella adalah Samara, dan rencana ini langsung dijalankan.